Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai dari Poltekkes Kemenkes Banjarmasin, jurusan Kesehatan Lingkungan semester 6. Baiklah, di dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pandangan ataupun pendapat saya mengenai hukuman apa yang pantas yang harus didapatkan oleh para tindak pidana koruptor yang ada di Indonesia. Menurut pendapat saya, hukuman yang pantas bagi para koruptor adalah dimiskinkan. Mengapa demikian? Di sebuah negara yang berkomitmen keras untuk memberantas korupsi, sistem peradilan merancang hukuman yang lebih dari sekadar memenjarakan para koruptor. Para pelaku korupsi setelah melalui proses pengadilan menghadapi konsekuensi yang mencakup penurunan dramatis dalam aspek keuangan mereka. Pendekatan ini bertujuan untuk tidak hanya menghukum, tetapi juga mengembalikan hak-hak masyarakat yang telah dirugikan. Setelah dinyatakan bersalah, langkah pertama dalam menjatuhkan hukuman adalah menyita harta benda yang diperoleh melalui praktek korupsi. Ini mencakup properti, rekening barang, investasi, dan segala bentuk aset yang terkait dengan tindakan ilegal. Proses ini dilakukan dengan transparansi tinggi dan melibatkan lembaga-lembaga independen untuk memastikan keadilan dan objektivitas. Namun, hukuman tidak berhenti di sana. Para pelaku korupsi kemudian ditempatkan dalam kondisi di mana kekayaan mereka secara bertahap dimiskinkan. Ini bisa melibatkan berbagai mekanisme seperti penjualan harta benda, pengurangan nilai aset, atau pengelolaan keuangan yang ketat. Tujuan utamanya adalah memberikan efek jera yang lebih kuat. Selain itu, dengan menjual harta yang diperoleh secara tidak sah merupakan bagian dari hukuman yang bertujuan untuk memulihkan kerugian yang disebabkan oleh tindakan korupsi. Dengan tujuan utamanya adalah mengganti atau mengembalikan dana kepada masyarakat yang menjadi korban akibat perbuatan ilegal tersebut. Melalui penjualan harta, pemerintah dapat mendapatkan sumber daya keuangan yang kemudian dapat dialokasikan untuk proyek-proyek publik, layanan sosial, atau program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Proses pemiskinan kekayaan ini tidak hanya bermanfaat sebagai hukuman, tetapi juga sebagai langkah proaktif untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses ini, pemerintah berupaya membuka transparansi dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan keterbukaan. Yang demikian, pendekatan ini bukan hanya sebagai sanksi, melainkan sebagai cara menyeluruh memulihkan kerugian yang disebabkan oleh tindakan korupsi. Seiring waktu, diharapkan bahwa hukuman semacam ini akan membangun fondasi yang lebih kokoh untuk sistem peradilan yang adil dan masyarakat yang bebas dari beban ketidakadilan. Mungkin itu saja pendapat dari saya mengenai tentang hukuman yang pantas bagi pelaku koruptor di Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa kembali teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.